3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Saya Ihsan Abdillah dari fakultas apa dari perguruan Politeknik Negeri Lampung. Izin di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang dampak teknologi informasi pada produktivitas dan kualitas hidup kita. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ihsan Abdillah dengan NPM 2478244 dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Saya Akbar Zikrullah dengan NPM 247828035. Dan saya Zino Rahmat dengan NPM 2478206. Nah, oke. Sekarang sebelumnya saya ingin bertanya untuk kepada semua audiens, seberapa produktif kita dan seberapa kualitas kita terhadap teknologi gitu ya, di dalam kehidupan. Ya, pasti ya semua kita itu nggak mungkin terlepas dari yang namanya teknologi, entah itu di kamar mandi, entah itu di semua tempat. Izin saya di sini menjelaskan ya sedikit dari isi pada PPT yang saya tampilkan ini. Oke, dampak teknologi informasi pada produktivitas dan kualitas hidup. Teknologi informasi itu telah berkembang menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan dalam kehidupan sehari-hari manusia, terutama di era modern. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada sektor teknologi, tetapi memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Nah, mulai dari cara manusia bekerja, terus belajar, berkomunikasi, terus membuat berbagai aktivitas menjadi lebih banyak dan lebih efisien gitu. Dan tentunya lebih hemat gitu. Nah, proses yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama dan tenaga besar. Nah, sekarang kini dapat dilakukan hanya dengan bantuan perangkat digital dan koneksi internet. Dalam konteks produktivitas, teknologi informasi memungkinkan individu dan organisasi untuk menghasilkan output yang lebih besar dengan input yang relatif lebih kecil. Pekerjaan yang dulunya membutuhkan banyak tenaga manusia kini dapat disederhanakan melalui sistem digital. Namun peningkatan produktivitas tidak berdiri sendiri. Teknologi informasi juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup manusia. Kemudahan akses informasi, fleksibilitas gitu ya. Fleksibilitas kerja dan peningkatan layanan publik menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, kemajuan teknologi informasi tidak selalu membawa dampak yang sepenuhnya positif. Masih terdapat tantangan besar yang perlu manusia hadapi. Salah satunya adalah kesenjangan digital. Tidak semua kelompok masyarakat ataupun manusia memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi, baik dari segi infrastruktur, perangkat, maupun kemampuan penggunaannya. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak teknologi informasi
secara menyeluruh agar pemanfaatannya benar-benar dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas hidup manusia. Oke, next. Sekarang masuk ke memahami produktivitas dan kualitas hidup di era digital. Produktivitas didefinisikan sebagai rasio output yang dihasilkan per unit input. Ya, produktivitas itu merupakan konsep yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas kerja, yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan seperti waktu, tenaga, dan biaya. Dalam era digital, teknologi informasi memainkan peran yang sangat amat penting dalam meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi, digitalisasi, dan integrasi sistem. Teknologi membantu mempercepat pekerjaan dan mengurangi kesalahan manusia. Hal ini ya memungkinkan ya untuk individu itu bekerja secara lebih efisien dan kompetitif. Sementara itu, kualitas hidup merupakan konsep yang jauh lebih luas daripada sekedar aspek ekonomi. Kualitas hidup mencangkup berbagai dimensi seperti akses terhadap pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang berkualitas, kenyamanan dan keamanan, lingkungan kerja serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Kualitas hidup juga berkaitan sangat erat dengan kesejahteraan mental dan sosial pada seseorang. Nah, teknologi informasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kemudahan akses informasi, layanan digital, fleksibilitas dalam berbagai aktivitas. Namun, peningkatan kualitas hidup itu tidak akan tercapai secara otomatis hanya dengan kehadiran teknologi ini. Nah, harus kita perlukan pendekatan yang cermat agar teknologi digunakan secara bijak dan tidak menimbulkan tekanan baru seperti beban kerja berlebihan atau ketergantungan digital. Oleh karena itu, pemahaman yang seimbang antara produktivitas dan kualitas hidup menjadi sangat penting di era digital. Oke, next ke slide selanjutnya yaitu dampak IT terhadap produktivitas kerja yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Dampak TI terhadap produktivitas kerja. Dampak positifnya itu otomatisasi pekerjaan rutin, menghemat waktu dan biaya operasional. Lalu ada juga cloud computing, memungkinkan kolaborasi real time dan akses data dari mana saja, mempercepat proses kerja. Lalu alat digital memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Catatan pentingnya itu berisi dampak produktivitas TI tidak selalu instan, seringkali ada jeda waktu atau lag antara investasi TI dan manifestasi penuh peningkatan produktivitas. Nah, jadi teknologi informasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap produktivitas kerja di berbagai sektor. Salah satu dampak yang paling nyata adalah otomatisasi pekerjaan rutin. Banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengolahan data, pencatatan administrasi, dan pengelolaan arsip, kini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem digital. Otomatisasi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi akibat faktor manusia. Selain otomatisasi, teknologi informasi juga memungkinkan penggunaan cloud computing yang mendukung kolaborasi secara real time. Melalui teknologi ini, data dan dokumen dapat diakses dari mana saja,
dan kapanpun saja, sehingga proses kerja menjadi lebih fleksibel. Lalu kolaborasi antara tim tidak lagi terhambat oleh jarak geografis dan komunikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Nah, TI atau teknologi informasi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan adanya sistem informasi dan analisis data. Keputusan dapat dibuat berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Namun, perlu diperhatikan bahwa dampak positif teknologi informasi terhadap produktivitas tidak selalu dirasakan secara langsung. Seringkali terdapat jeda waktu antara investasi teknologi dan peningkatan produktivitas yang nyata. Nah, hal ini tuh dapat disebabkan oleh kebutuhan adaptasi, pelatihan sumber daya manusia, dan perubahan budaya kerja. Oke, slide berikutnya. Telework, fleksibilitas, dan tantangan produktivitas. Di sini pertama ada definisinya. Sistem kerja yang memungkinkan karyawan menjalankan tugas dari lokasi manapun dengan dukungan teknologi informasi. Di sini ada dampak positifnya, pengurangan waktu dan biaya perjalanan, peningkatan fleksibilitas kerja, potensi peningkatan produktivitas pada pekerjaan tertentu. Dampak negatifnya itu batas jam kerja yang tidak jelas, meningkatkan risiko kelalaian, potensi isolasi sosial, kesulitan memisahkan kehidupan kerja dan pribadi. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa telework merupakan sistem kerja yang memungkinkan karyawan untuk menjalankan tugas dari lokasi manapun dengan dukungan teknologi informasi. Sistem ini menjadi semakin populer seiring dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas kerja. Nah, telework menawarkan berbagai manfaat seperti pengurangan waktu dan biaya perjalanan, serta peningkatan fleksibilitas dalam mengatur waktu kerja. Bagi sebagian pekerja, telework dapat meningkatkan produktivitas karena memungkinkan mereka bekerja dalam lingkungan yang lebih nyaman dan sesuai dengan ritme masing-masing. Nah, namun telework juga membawa berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utamanya adalah batas jam kerja yang menjadi tidak jelas. Banyak pekerja merasa harus selalu siap bekerja karena kemudahan komunikasi digital sehingga jam kerja menjadi lebih panjang. Selain itu, telework juga dapat menimbulkan isolasi sosial akibat berkurangnya interaksi tatap muka dengan rekan kerja. Nah, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental dan rasa kebersamaan dalam tim. Kesulitan memisahkan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi juga menjadi tantangan serius dalam penerapan telework. Oleh karena itu, meskipun telework menawarkan fleksibilitas, penerapannya perlu diatur dengan baik agar tidak berdampak negatif terhadap produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Oke, slide berikutnya. Telework di Indonesia, adaptasi dan isu etikanya. Di sini terdapat trennya di Indonesia adopsi WiFi dari hybrid pasca pandemi, peningkatan jumlah freelancer digital di platform seperti Upwork dan Freelancer. HSV mulai menerapkan sistem kerja fleksibel. Tantangannya potensi beban kerja berlebih dan tuntutan yang tak berujung, isu pengawasan digital yang berlebihan oleh atasan, dan terakhir ada kesulitan menjaga keseimbangan hidup karyawan. Nah, di Indonesia penerapan telework meningkat secara signifikan, terutama setelah pandemi. Nah, fenomena work from home dan kerja hybrid menjadi bagian dari adaptasi dunia kerja terhadap perubahan kondisi. Nah, selain itu, perkembangan teknologi informasi juga mendorong pertumbuhan pekerja lepas digital yang bekerja melalui platform online baik untuk pasar lokal maupun global. Sektor publik di Indonesia juga mulai mengadopsi sistem kerja fleksibel termasuk bagi aparatur sipil negara. Namun di balik adaptasi tersebut muncul berbagai isu etika yang perlu diperhatikan. Nah, salah satunya adalah potensi beban kerja berlebihan akibat
tuntutan pekerjaan yang tidak mengenal batas waktu. Selain itu, penggunaan teknologi untuk memantau kinerja karyawan secara berlebihan dapat melanggar privasi dan menimbulkan tekanan psikologisnya. Kesulitan menjaga keseimbangan hidup juga menjadi tantangan utama bagi pekerja di Indonesia. Nah, oleh karena itu, penerapan telework perlu diimbangi dengan kebijakan yang jelas dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja agar produktivitas yang dihasilkan tidak mengorbankan kualitas hidup. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu kesenjangan digital, ya, hambatan menuju kualitas hidup yang merata. Di sini ada pengertian singkat, yaitu kesenjangan digital adalah jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Jadi dengan mereka yang tidak, fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk. Kemudian di sini ada definisi. Perbedaan akses dan penggunaan TI dan internet antar individu atau suatu kelompok masyarakat. Kemudian di sini ada bentuk kesenjangan. Di sini di dalam bentuk kesenjangan ini ada beberapa poin. Nah, poin yang pertama yaitu perbedaan geografis kota dengan desa. Kemudian di sini ada yang kedua itu perbedaan sosial ekonomi, yaitu kaya atau miskin. Kemudian yang terakhir yaitu ada perbedaan demografis generasi muda atau dengan generasi lanjut usia. Kemudian di sini ada dampak. Nah, dampaknya sendiri di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu memperparah ketimpangan dalam pendidikan dan peluang kerja. Kemudian yang kedua yaitu menyebabkan ketidakadilan suatu ekonomi. Dan yang terakhir yaitu menghambat penelitian kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi kesenjangan digital itu sendiri itu merupakan suatu perbedaan akses dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi seperti contohnya teknologi informasi dan antar individu atau suatu kelompok masyarakat. Jadi kesenjangan ini teman-teman itu dapat terjadi dikarenakan akibat perbedaan suatu geografis, kondisi sosial ekonomi maupun suatu faktor demografis seperti contohnya itu yaitu usia. Jadi seperti masyarakat yang ada di wilayah perkotaan itu tuh cenderung memiliki akses teknologi yang lebih modern atau lebih baik teman-teman dibandingkan dengan masyarakat di wilayah pedesaan. Mungkin seperti dampak dari kesenjangan digital itu sangat luas ya, dalam bidang pendidikan. Terbatasan suatu akses teknologi itu sendiri itu dapat menghambat suatu proses pembelajaran atau proses pendidikan di suatu akademik teman-teman. Jadi kalau dalam dunia kerja kurangnya kemampuan digital itu sendiri itu dapat menyebabkan pembatasan mengenai peluang kerja dan mengenai pengembangan suatu karir teman-teman. Jadi akibat dari terjadinya hal-hal yang tadi itu teman-teman, nah, maka terjadinya suatu kesenjangan digital yang mana dapat berpotensi memperparah ketimpangan suatu sosial dan ekonomi serta dapat juga menghambat suatu peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh teman-teman. Jadi
secara singkatnya ya dari kesenjangan digital ini teman-teman, terdapat perbedaan antara kualitas hidup masyarakat. Seperti mungkin kita tahu ya teman-teman, seperti di era seperti ini sendiri itu tuh seperti ada masyarakat modern sebutannya, atau masyarakat yang kalau misalnya sebutan anak-anak muda zaman sekarang itu masyarakat yang gaptek atau gagap teknologi gitu, atau bisa disebut juga kurang memahami mengenai teknologi. Jadi gaptek itu sendiri teman-teman itu merupakan suatu dampak dari kesenjangan digital. Kemudian next. Nah, oke. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai upaya mengatasi suatu kesenjangan digital atau menuju kehidupan yang lebih inklusivitas, teman-teman. Jadi pengertian singkatnya yaitu mengatasi kesenjangan digital itu merupakan suatu prioritas untuk memastikan bahwa manfaat TI, teknologi informasi sendiri, itu dapat dirasakan bukan hanya oleh kita-kita yang hidup di kota, namun juga bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, teman-teman, seperti mendorong keadilan sosial dan peningkatan suatu kualitas hidup suatu masyarakat. Di sini seperti contohnya yaitu ada pemanfaatan smartphone atau HP, yaitu mendorong pengguna smartphone sebagai alat utama konektivitas yang mudah untuk dijangkau oleh siapapun, teman-teman. Dan di sini ada literasi digital, kemudian yaitu peningkatan pemahaman dan keterampilan digital masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal atau memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhannya lah, teman-teman ya. Jadi yang ketiga yaitu ada akses perangkat murah, teman-teman, yaitu menyediakan perangkat teknologi atau perangkat TI yang terjangkau dan mudah diakses bagi semua kalangan. Kemudian di sini yang terakhir yaitu infrastruktur internet dan memperluas jaringan internet nasional yang merata dan juga berkualitas, teman-teman. Jadi akses TI ini itu merupakan suatu isu keadilan sosial dan negara serta profesional TI itu memiliki tanggung jawab moral dan untuk mewujudkannya, teman-teman. Jadi dari upaya mengatasi kesenjangan digital atau menuju inklusivitas, teman-teman, di sini yaitu mengatasi kesenjangan digital itu merupakan suatu langkah yang penting untuk kita lakukan, yaitu digunakan untuk memastikan bahwa manfaat teknologi informasi itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia ini, teman-teman, atau seluruh lapisan masyarakat. Dan jadi salah satu solusi yang dapat dilakukan kita, teman-teman ya, atau masyarakat yang lainnya, yaitu mendorong pemanfaatan smartphone, teman-teman, sebagai alat konektivitas atau alat komunikasi yang lebih terjangkau. Jadi namun selain itu, teman-teman, peningkatan literasi digital itu juga sangat penting karena dapat membuat masyarakat itu lebih mampu gitu, teman-teman, untuk menggunakan suatu teknologi secara efektif dan lebih aman gitu, teman-teman. Kemudian penyediaan perangkat teknologi yang terjangkau itu sendiri, teman-teman, serta pembangunan infrastruktur internet yang merata itu juga dapat menjadi suatu tanggung jawab utama pemerintah, bahkan bukan pemerintah, teman-teman ya. Kita juga bisa menjadi tanggung jawab kita juga bisa. Jadi akses terhadap teknologi informasi itu bukan hanya persoalan suatu teknis, teman-teman, tetapi itu juga merupakan suatu isu keadilan sosial. Jadi negara dan profesional teknologi atau teknologi profesi teknologi itu memiliki suatu tanggung jawab moral itu untuk memastikan bahwasanya teknologi itu digunakan secara
secara inklusif teman-teman, atau digunakan sesuai kebutuhan dari masyarakat yang menggunakannya teman-teman. Next, operator. Kemudian di sini ada teknologi informasi di bidang kesehatan teman-teman. Jadi definisi singkatnya yaitu bahwasanya sektor kesehatan itu telah mengalami transformasi yang signifikan berkat adopsi teknologi informasi teman-teman, meningkatkan efisiensi dan kualitas suatu layanan. Kemudian di sini manfaat teknologi informasi dalam bidang kesehatan atau TI dalam bidang kesehatan teman-teman. Yang pertama yaitu ada rekam medis elektronik atau yang disingkat dengan EHR, yaitu menggantikan catatan yang tadi itu mencatat menggunakan kertas, sekarang mencatat menggunakan teknologi yang lebih modern. Jadi memungkinkan akses cepat dan akurat terhadap riwayat suatu pasien teman-teman. Kemudian telemedicine dan telehealth. Jadi ini merupakan suatu layanan konsultasi dan perawatan medis jarak jauh yang digunakan untuk memperluas suatu jangkauan layanan teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi kesehatan digital, membantu monitoring kesehatan individu, jadwal imunisasi dan informasi kesehatan teman-teman. Kalau untuk contohnya untuk aplikasi kesehatan digital ini teman-teman, sekarang kan ini udah banyak teman-teman ya. Contohnya yaitu yang paling banyak penggunanya teman-teman atau paling dipercaya sebagai aplikasi kesehatan digital itu ada Halodoc teman-teman. Jadi di Halodoc itu sendiri kita tuh dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis, atau kita dapat mungkin kalau untuk mengecek kesehatan juga bisa teman-teman, tapi dengan syarat suatu pasien itu sendiri harus mengerti mengenai keadaannya dan dia dapat menjelaskannya kepada dokter dari aplikasi Halodoc itu sendiri, maka nanti dokter juga dapat memberi kesimpulan mengenai penyakitnya teman-teman. Kemudian di sini ada dampak positif dari teknologi informasi di bidang kesehatan teman-teman. Yang pertama yaitu ada pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan responsif, kemudian efisiensi biaya operasional dalam jangka panjang, kemudian mengurangi potensi masalah medis karena data yang terintegrasi teman-teman, atau data yang tidak valid. Jadi teknologi informasi itu teman-teman telah membawa transformasi besar dalam suatu sektor kesehatan. Jadi rekam medis elektronik itu memungkinkan akses cepat dan akurat terhadap data-data pasien atau data-data yang lainnya teman-teman, sehingga meningkatnya kualitas pelayanan. Namun selain itu teman-teman, layanan telemedicine itu juga memungkinkan konsultasi jarak jauh yang cukup bermanfaat bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang pelosok ya teman-teman. Aplikasi kesehatan digital itu juga membantu masyarakat dalam membantu kondisi kesehatan dan memperoleh informasi-informasi mengenai kesehatan atau informasi medis teman-teman. Jadi kalau secara keseluruhannya teknologi informasi itu meningkat efisiensinya itu dan responsivitasnya itu layanan kesehatan serta berpotensi menurunkan biaya operasional dalam jangka yang panjang. Lanjut, next. Ada tantangan dan isu etika kesehatan digital, teman-teman. Jadi meskipun banyak manfaatnya, implementasi TI itu sendiri kalau di bidang kesehatan itu tidak lepas dari tantangan dan tema etika yang perlu ditangani dengan cara serius ya teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini ada biaya implementasi tinggi. Investasi awal untuk sistem TI kesehatan itu bisa sangat besar. Jadi menjadi penghalang bagi fasilitas kesehatan dengan anggaran yang cukup terbatas. Ya, kemudian resiko kebocoran data medis. Jadi informasi kesehatan sensitif rentan terhadap seorang cyber itu menuntut keamanan data yang sangat ketat. Kemudian ada privasi pasien.
Menjaga kerahasiaan dan privasi data pasien adalah prioritas utama dan fondasi kepercayaan dalam suatu layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu ada validasi teknologi, teman-teman, yaitu tidak semua teknologi baru terbukti secara empiris atau secara valid dapat meningkatkan kualitas layanan secara signifikan. Jadi, meskipun membawa banyak manfaat, penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan itu juga menghadapi berbagai hambatan atau tantangan dan juga menghadapi berbagai isu-isu etika, teman-teman. Jadi biaya implementasi yang tinggi itu menjadi hambatan bagi fasilitas kesehatan dengan anggaran-anggaran yang cukup terbatas. Jadi selain itu, resiko suatu kebocoran data medis menjadi perhatian yang cukup untuk diperhatikan atau cukup serius karena data kesehatan itu bersifat sangat sensitif, teman-teman. Jadi privasi pasien itu harus menjadi suatu prioritas utama dalam pengembangan dan penerapan suatu teknologi bidang kesehatan. Namun selain itu, teman-teman, tidak semua teknologi baru terbukti secara empiris atau secara kuat atau secara valid, teman-teman, mampu meningkatkan kualitas suatu layanan. Jadi oleh karena itu, validasi teknologi dan suatu pertimbangan etika itu menjadi sangat penting untuk kita hiraukan ya, teman-teman. Kemudian next di sini ada refleksi etika dan kesimpulan. Next. Jadi refleksi etika dan kesimpulan, teman-teman. Teknologi informasi telah terbukti meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara signifikan atau secara meningkat, teman-teman. Namun, manfaat ini juga harus selalu diimbangi dengan pertimbangan etika atau pertimbangan moral, keadilan digital, dan perlindungan privasi, teman-teman. Jadi di sini ada tujuan akhir dari TI, teman-teman, bukan sekedar efisiensi, tetapi juga kesejahteraan manusia yang holistik dan berkelanjutan. Kemudian ada peran profesional TI. Di sini memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga keamanan dan privasi data, serta mendorong pengembangan teknologi yang inklusif, teman-teman. Jadi, kita perlu secara kritis mempertanyakan apakah TI selalu meningkatkan kesejahteraan, siapa yang paling diuntungkan, dan bagaimana kita dapat melindungi suatu kelompok yang rentan, teman-teman. Jadi hanya dengan begitu kita dapat memastikan bahwasanya teknologi informasi atau TI itu menjadi kekuatan untuk kebaikan bersama-sama, teman-teman. Next. Oke, mungkin pembahasan saya cukup sampai di sini, teman-teman. Di sini akan dilanjutkan atau saya serahkan kembali ke moderator. Oke, di sini kita mendapatkan pertanyaan diskusi ya. Yang pertama, apakah peningkatan produktivitas akibat teknologi informasi selalu berdampak positif terhadap kualitas hidup manusia? Nah, itu kita jelaskan nanti. Kemudian ada bagaimana kesenjangan digital dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan mengapa isu ini begitu penting untuk ditangani. Lalu ada dalam penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan, bagaimana cara menyeimbangkan manfaat teknologi dan perlindungan etika khususnya privasi pasien. Oke. Di sini saya izin menjawab yang pertanyaan pertama ya. Itu apakah peningkatan produktivitas akibat teknologi informasi selalu berdampak positif terhadap kualitas hidup manusia? Jelaskan. Oke. Ya, manfaat teknologi dan perlindungan etika di bidang kesehatan
Peningkatan produktivitas akibat teknologi informasi tidak selalu berdampak positif pastinya terhadap kualitas hidup. Nah, dalam banyak kasus teknologi ya memang mampu mempercepat pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi, tetapi hal ini seringkali dibarengi dengan meningkatnya tekanan kerja. Batas antara waktu kerja dan waktu pribadi menjadi semakin kabur. Terutama dengan adanya sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi digital yang terus aktif. Akibatnya meskipun produktivitas meningkat gitu ya, kualitas hidup justru dapat menurun karena kelelahan fisik dan mental. Nah, lalu peningkatan produktivitas dapat berdampak positif terhadap kualitas hidup apabila diiringi dengan pengelolaan kerja yang baik gitu. Teknologi informasi memungkinkan pekerjaan dilakukan dengan lebih cepat dan fleksibel, sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan untuk kegiatan pribadi atau sampai mana tadi kan? Aduh lupa. Sampai fleksibel ya. Sehingga waktu yang tersisa dapat digunakan untuk kegiatan pribadi ya atau keluarga. Benar nggak untuk rekan-rekan saya? Gimana? Benar. Ya, boleh dilanjutkan untuk yang lain pendapatnya. Apa Jack? Oke, jadi mungkin di sini ada mungkin secara singkat dari saya ya mengenai apakah peningkatan produktivitas akibat teknologi informasi selalu berdampak positif terhadap suatu kualitas hidup manusia. Jelaskan. Jadi di sini produktivitas yang meningkat melalui suatu teknologi informasi itu tuh menurut saya teman-teman itu cukup berpotensi untuk meningkatkan suatu kualitas hidup suatu seseorang dalam jangka yang cukup panjang teman-teman, bukan jangka pendek ya, terutama melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi suatu layanan publik teman-teman. Namun ya teman-teman, dampak positif ini juga tidak dirasakan secara merata oleh semua orang. Jadi mereka yang memiliki keterampilan digital akan lebih diuntungkan teman-teman di bidang ini. Untuk kelompok yang mungkin bisa dibilang tertinggal teman-teman, itu secara teknologi justru dapat mengalami suatu penurunan kualitas hidup teman-teman. Jadi oleh karena itu hubungan antara suatu produktivitas dan kualitas hidup itu sangat bergantung pada konteks sosial dan pemerataan akses untuk teknologi yang akan digunakan oleh masyarakat teman-teman. Cukup sih ya dari saya. Ada tambahan mungkin? Ya, mungkin dicukupkan untuk yang soal pertama ini. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kesenjangan digital dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan mengapa isu ini penting untuk ditangani. Oke, untuk pendapat saya gitu ya, kesenjangan digital itu dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat dengan membatasi akses terhadap pendidikan. Nah, pendidikan dan informasi. Nah, masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi dan akan kesulitan mengikuti perkembangan
zaman, terutama dalam sistem pendidikan dan dunia kerja yang semakin banyak mengeluarkan digital gitu ya, menggunakan digital. Akibatnya kesenjangan digital dapat memperparah gitu ya, dapat lebih lebih anjlok gitu, lebih parah lah, ketimpang sosial dan ekonomi, sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi tidak merata atau tidak ya, kesenjangan gitulah. Itu untuk pendapat menurut saya. Untuk yang rekan-rekan saya, dipersilakan mengajukan pendapatnya. Jadi kalau menurut saya, isu kesenjangan digital penting untuk ditangani. Mengapa demikian? Karena teknologi informasi itu kini menjadi sarana utama dalam mengakses layanan publik, termasuk dari layanan kesehatan dan administrasi pemerintah. Tanpa akses teknologi yang memadai, sebagian masyarakat akan tertinggal dan tidak dapat menikmati layanan tersebut secara optimal. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kesenjangan digital bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah keadilan dalam sosial. Itu kalau dari jawaban menurut saya. Oke, mungkin kalau dari pandangan saya teman-teman ya, mengenai bagaimana kesenjangan digital itu dapat memengaruhi suatu kualitas hidup masyarakat dan mengapa isu ini penting untuk ditangani. Kalau menurut saya sendiri teman-teman, kesenjangan digital itu juga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi teman-teman. Jadi individu yang memiliki keterampilan dan akses teknologi itu akan lebih mudah beradaptasi dan berkembang. Sementara mereka yang tidak memiliki akses akan itu akan semakin merasa terpinggirkan teman-teman, atau terpojokkan lah. Jadi oleh karena itu, mengatasi kesenjangan digital ini sendiri itu teman-teman, itu menurut saya sudah menjadi suatu langkah yang penting untuk kita memastikan bahwasanya peningkatan suatu kualitas hidup masyarakat itu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu teman-teman. Cukup sih dari saya. Ya cukup untuk pertanyaan yang kedua. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga. Dalam penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan, bagaimana cara menyeimbangkan manfaat teknologi dan perlindungan etika, khususnya privasi pasien? Oke, untuk pendapat saya, ya, manfaat teknologi dan perlindungan etika itu di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan menerapkan sistem keamanan data yang benar-benar kuat gitu. Rekam medis ya, elektronik, dan layanan telemedicine harus benar-benar dilengkapi dengan mekanisme perlindungan, entah itu perlindungan data yang benar-benar ketat ya, supaya informasi pasien tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian keamanan data merupakan fondasi utama kepercayaan dalam layanan digital. Oke, itu untuk menurut pendapat saya. Dipersilakan untuk yang lain menyampaikan pendapatnya untuk pertanyaan yang ini. Oke, mungkin kalau dari saya ya. Oke. Silakan Akbar dulu, Pak. Oke, untuk dari saya, selain dari keamanan teknis, keseimbangan tersebut juga memerlukan regulasi dan kebijakan yang jelas. Nah, pemerintah tuh dapat institusi kesehatan perlu menetapkan aturan yang mengatur penggunaan, penyimpanan, dan distribusi data medis. Dengan adanya regulasi yang tegas, teknologi kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan hak privasi pasiennya. Cukup, itu dari saya. Mungkin ya kalau tambahan dari saya sih singkat aja ya teman-teman. Jadi aspek lain yang tidak kalah penting menurut saya itu merupakan suatu kesadaran etis dari tenaga kesehatan dan pengembang teknologi teman-teman. Jadi
teknologi itu teman-teman itu seharusnya digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan suatu kualitas dari suatu layanan masyarakat. Contohnya kan layanan kesehatan ya, bukan sebagai sarana eksploitasi data. Jadi oleh karena itu teman-teman, edukasi mengenai etika dan privasi itu harus menjadi bagian dari penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan teman-teman. Mungkin cukup sih dari saya. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan saya ya, teman-teman saya yang sudah menyampaikan pendapatnya untuk pertanyaan diskusi ini. Mungkin dicukupkan ya untuk presentasi kali ini ya, karena memang durasinya lumayan panjang gitu. Oke, saya akhiri untuk presentasi kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.